Jawa itu tidak pernah remeh. Kalau kamu lahir dari darah Jawa, kamu lahir dari garis keturunan yang pernah membuat dunia diam. Bukan karena jumlah pasukan, bukan karena senjata, tapi karena ilmu, strategi, dan kesaktian. Namanya Raden Mansaid. Tapi Belanda menyebutnya Pangeran Sambernyawa. Kenapa? Karena di medan perang beliau bukan hanya tak bisa ditangkap. Beliau seperti bayangan datang tiba-tiba menyerang seketika lalu lenyap kembali ke rimba. Belanda frustasi. Bahkan pasukan Mataram pun gentar karena Mangkunegoro I bukan sembarang bangsawan. Beliau penguasa ilmu perang, ahli taktik gerila, dan penganut spiritual Jawa yang dalam. Dalam perang besar selama 16 tahun, pasukannya yang sedikit bisa mengepung lawan dari 4 arah saat malam tanpa suara. Dia bertapa, dia berpuasa, dia berdoa dalam sunyi. Dan dari sunyi itu, dia menaklukkan dunia. Leluhur kita tidak hanya pandai menanam, tapi juga menanamkan ajaran batin mereka. Memahami tubuh bukan hanya daging, tapi juga roh, rasa, dan cahaya. Mereka hidup dalam sedulur papat limo pancer, dalam sangkan paring dumadi. Mereka tahu dari mana mereka datang dan kemana harus pulang. Ilmu Jawa itu dalam, bukan cuma untuk hidup damai, tapi untuk menguasai diri. Dan kalau sudah menguasai diri, alam pun tunduk. Mangkunegoro I, Pangeran Diponegoro, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pengging semuanya dikenal memiliki kesaktian, tapi tigap sombong. Mereka bisa menundukkan pasukan tanpa panah, menggoyang musuh dengan doa, bahkan kalau perlu bicara dengan roh gunung atau semedi di tengah hutan belantara berbulan-bulan. Dan sekarang saya tanya, kita yang mengaku keturunan mereka, masihkah kita mewarisi ketenangan itu? Atau justru kita marah hanya karena berbeda pendapat, suka menghina yang beda agama, bangga menyebar ayat sambil membenci orang lain? Itu bukan ajaran leluhur Jawa. Jawa tidak mengajarkan benci. Kalau dulu mereka perang, itu bukan karena haus darah, tapi karena mempertahankan martabat dan harga diri. Perang Diponegoro adalah perang karena tanah dan nilai diinjak. Perang Mangkunegara adalah perang karena kehormatan dihina. Tapi kalau hari ini ada orang teriak benci atas nama Tuhan, itu bukan warisan Jawa. Itu ego yang dibungkus dalil. Leluhur kita bisa berjalan di bawah hujan tanpa basah, bisa membuat api padam hanya dengan napas, bisa tahu arah musuh tanpa melihat. Tapi mereka tidak pernah berkoar-koar, karena mereka tahu semakin tinggi ilmu, semakin senyap jalannya, semakin sakti, semakin dalam diamnya. Jadi kamu mau jadi keturunan Jawa yang mana? Yang bangga karena bisa menyindir yang beda, yang merasa suci karena bisa menghakimi, atau yang memilih diam tetapi menggetarkan semesta lewat ketenangan dan rasa? Kalau kamu benar keturunan Jawa, bukan seberapa banyak kamu tahu mantra, tapi seberapa dalam kamu bisa menundukkan dirimu sendiri. Jawa itu bukan warisan kebencian, tapi warisan kesaktian yang dibingkai dalam kasih dan keluhuran budi. Kalau hari ini kita menyimpang, bukan karena leluhur kita lemah, tapi karena kita terlalu jauh dari ajaran mereka. Sudah saatnya kita kembali. Bukan kembali ke hutan, tapi ke batin, ke rasa, ke ketenangan, dan ke ilmu sejati yang tidak mencari musuh, tapi menyatu dengan semesta. Wayang itu bukan tontonan, itu tuntunan. Kalau Anda menonton lakon Baratayuda lalu hanya melihat Pandawa dan Kurawa bertarung di medan Kurucetra,
Anda baru melihat kulitnya. Karena sejatinya Baratayuda adalah cermin dari pertempuran batin manusia. Kurawa itu bukan orang lain. Kurawa adalah nafsu dalam diri kita sendiri. Nafsu ingin menang sendiri. Nafsu ingin dihormati. Nafsu membenci orang lain yang tak sepaham. Sedangkan Pandawa, itulah sisi terang jiwa. Yudhistira, kesabaran. Bima, keteguhan. Arjuna, kejernihan. Nakula Sitewa, keseimbangan dan keikhlasan. Setiap hari kita bertempur, bukan di ladang, bukan dengan senjata, tapi dengan pilihan. Saat Anda ingin marah, tapi memilih diam, itu Baratayuda. Saat Anda ingin membalas, tapi memilih memaafkan, itu Baratayuda. Saat Anda tergoda menyebar kebencian, tapi memilih mendoakan, itulah kemenangan sejati Pandawa dalam dirimu. Leluhur Jawa tidak mengajak kita jadi pengecut, tapi mereka ingin kita menang atas diri sendiri dulu sebelum mengurusi dunia. Pangeran Diponegoro bisa saja menumpas musuh lebih brutal, tapi beliau memilih bertapa dulu, menjernihkan niat. Karena mereka tahu kalau niatmu kotor, maka kemenanganmu tidak suci. Begitu pula Mangkunegara I. Dia bisa saja menghancurkan siapapun yang melawan. Tapi dia memilih bergerak dengan strategi halus. Karena di balik serangannya adalah kutapa, doa, dan penguasaan batin. Mereka tidak mau perang karena kebencian, tapi karena nilai dan kehormatan. Ilmu Jawa itu menang tanpa menang, sakti tanpa menindas. Filsafat Jawa mengajarkan menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Apa artinya? Artinya Anda tidak perlu menginjak orang lain agar tampak tinggi. Kalau Anda benar-benar kuat, maka orang lain akan merasa teduh di dekat Anda, bukan takut. Leluhur kita dulu bukan disegani karena memukul, tapi karena auranya menenangkan. Karena diamnya membuat orang berpikir. Hari ini banyak yang ingin menang, tapi lupa menang melawan dirinya sendiri. Hari ini banyak yang hafal dalil, tapi wajahnya selalu marah. Banyak yang bicara agama, tapi matanya penuh dendam. Banyak yang merasa paling benar, tapi hidupnya kosong makna. Kalau mereka belajar filsafat Jawa, mereka akan sadar orang paling lemah itu bukan yang kalah, tapi yang belum pernah perang melawan dirinya sendiri. Kamu ingin menjadi Pandawa? Maka jangan hanya pakai nama Arjuna di statusmu. Latih kejernihan hatimu. Tegakkan sabar Yudhistira dalam konflik. Jaga keteguhan Bima dalam perjuangan hidup. Karena kalau tidak, bisa jadi kamu hanya terlihat seperti Pandawa, tapi sebenarnya kamu sedang dikendalikan Duryosana dalam hatimu. Kalau hatimu masih penuh benci, kamu belum menang. Filsafat Jawa itu tajam, tapi tidak melukai. Dalam, tapi tidak membuat sombong. Ajarannya sederhana. Sopo menang marang awake dhewe iku sejati satatrio. Siapa yang menang atas dirinya sendiri, dialah satria sejati. Jadi, jangan bangga kalau kamu bisa membungkam orang lain. Banggalah kalau kamu bisa membungkam nafsumu sendiri. Leluhur Jawa tidak mewariskan agama, tidak pula mazhab, golongan atau sekte. Yang mereka wariskan adalah rasa. Sebuah getar halus dalam batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tenang. Ilmu sejati itu bukan soal seberapa banyak kau hafal, tapi seberapa dalam kau bisa mendengarkan sunyi. Dan hari ini rasa itu nyaris lenyap, digantikan oleh suara keras dari mimbar, teriakan tentang kebenaran, ancaman tentang surga dan neraka, dan yang paling menyedihkan, kebencian yang dibungkus ayat. Coba Anda dengarkan, banyak ceramah hari ini bukan lagi membimbing, tapi menghantam. Isinya bukan damai, tapi dendam. Bukan ketenangan,
tapi amarah, bukan ajaran, tapi makian. Dan ironisnya, semua itu dibungkus dengan label kebenaran. Kita pun jadi terbiasa mendengar kalimat seperti, orang kafir itu harus dimusuhi. Kalau beda keyakinan, biarkan mereka hancur. Jangan bantu, jangan peduli. Biarkan neraka menjemput mereka. Lalu kita tepuk tangan. Karena katanya itu ajaran dari kitab, tapi batin saya terusik. Saya terdiam dan bertanya dalam hati, benarkah Tuhan butuh dibela dengan kebencian? Bukankah setiap manusia, apapun bangsanya, apapun agamanya adalah juga ciptaannya? Apa kamu akan membenci ciptaan Tuhan? Apakah kamu tidak membaca terjemahan surah Al-Fatihah ayat 2? Apakah kamu tidak membaca terjemahan surah Al-Baqarah ayat 115? Kalau belum baca, maka bacalah. Tuhan memerintahkan Iqra, bacalah, bukan ucapkanlah. Surah Al-Fatihah berbunyi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan hanya Tuhan satu kaum, bukan pula Tuhan satu agama, tapi Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Artinya, seluruh ciptaan dari langit hingga debu, dari manusia hingga hewan, dari yang tampak hingga yang goib, semuanya adalah karyanya. Alam semesta ini bukan milik satu bangsa, tidak juga monopoli satu golongan. Ia adalah milik bersama karena diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka ketika ayat ini memerintahkan untuk memuji Gusti Allah, itu bukan semata ritual, tapi ajakan untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber. Dan dari kesadaran itu, manusia dituntun untuk rendah hati, tidak saling membanggakan suku, ras, atau agama. Sebab Tuhan yang sama juga menciptakan mereka yang berbeda dengan kita. Memuji Gusti Allah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan memperlakukan ciptaannya dengan hormat. Karena memuji Tuhan artinya juga menghormati apa yang telah Ia ciptakan. Manusia, hewan, alam, bahkan mereka yang tidak sepaham dengan kita. Sedangkan surah Al-Baqarah ayat 115 berbunyi, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat ini membukakan kesadaran bahwa Tuhan tidak terikat oleh arah, tempat, atau ruang-ruang tertentu. Timur dan barat, utara dan selatan, semuanya miliknya. Maka kemanapun engkau memandang, sesungguhnya engkau sedang memandang ciptaannya. Dan di sanalah wajah Gusti kita hadir. Sekali lagi mari kita ingat bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk Iqra. Bacalah, bukan sekadar ucapkanlah. Artinya kita diajak untuk membaca dengan pemahaman, bukan hanya melafalkan. Bacalah maknanya, pahami terjemahannya dengan bahasamu sendiri. Karena kita ini orang Jawa, agar benar-benar bisa ngerti, bukan hanya ngapal. Jangan berhenti pada membaca teks Arabnya saja, apalagi hanya menghafal tanpa memahami isinya. Dan hati-hati juga dalam menerima informasi. Jangan cukup hanya mendengarkan ceramah, lalu langsung percaya begitu saja, tanpa menelusuri kebenarannya. Apalagi jika isi ceramah itu membuat hati kita jadi penuh prasangka, merasa paling benar sendiri, atau bahkan memicu kebencian. Tuhan menyuruh kita berpikir, bukan membenci. Maka mari belajar memahami dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Leluhur kita dulu mendengar suara angin untuk tahu arah hujan, membaca gerak daun untuk tahu suasana hati bumi. Mereka hidup dalam keheningan, dalam rasa, dalam kesadaran. Lalu hari ini kita bangga menjadi keturunan mereka, tapi ikut-ikutan marah karena beda agama. Ikut merasa suci karena bisa membenci. Maaf, itu bukan ajaran Jawa. Itu hasutan yang dibungkus dalil. Dan leluhur kita tidak pernah mewariskan amarah. Yang mereka wariskan adalah ilmu rasa. Kalau suaramu mengajak membenci,
itu bukan sabda leluhur. Filsafat Jawa tidak mengenal musuh karena keyakinan. Bagi mereka, yang jadi musuh adalah amarah, kebodohan, dan nafsu kuasa. Lalu kalau hari ini Anda merasa benar sendiri, teriak-teriak dari mimbar bahwa hanya kelompokmu yang masuk surga, merayakan jika negara lain dihancurkan karena beda keyakinan, maka mohon maaf, Anda sedang menjauh dari ajaran tanah ini. Tanah Jawa tidak pernah mendoakan kehancuran untuk siapapun. Tanah ini menyerap darah banyak agama, tapi tidak satu pun dari agama-agama itu yang lahir di Jawa. Dan anehnya leluhur kita tidak membenci mereka, tidak mengusir, tidak memusuhi. Karena ajaran Jawa sejati tidak mengajarkan siapa yang salah, tapi mengajak kita bertanya, sudah seberapa benar diriku? Jawa tidak pernah membutuhkan mimbar tinggi, tidak butuh pengeras suara, karena satu embusan nafas dari guru sejati cukup untuk membuat hati menangis. Mereka tidak meneriakkan dalil, tapi menyalakan kesadaran. Lalu sekarang kita dikelilingi oleh orang yang hafal semua ayat, tapi hidupnya penuh amarah, bisa menjelaskan hukum Tuhan, tapi benci kepada sesama manusia. Leluhur kita tidak mengajarkan itu, karena yang utama dalam ilmu Jawa adalah sopo ngerti rasa, ngerti Gusti. Siapa yang peka rasa, dia akan mengenali Tuhannya. Anda boleh baca 1000 kitab, hafal 1.000.000 dalil, tapi kalau batinmu masih senang melihat orang lain hancur, kalau lidahmu lebih cepat menghina daripada memahami, maka bukan kebenaran yang sedang kamu bela, tapi egomu. Dan itu bukan ajaran Jawa. Leluhurku tidak marah karena beda agama. Mereka hanya sedih kalau anak cucunya kehilangan rasa. Jangan kira leluhur kita hanya sakti dalam cerita dongeng. Kesaktian mereka bukan mitos, bukan pula sulap murahan. Leluhur Jawa itu memiliki ilmu gaib yang nyata, tapi gaib di sini bukan untuk pamer, bukan untuk menundukkan orang lain, tapi untuk menaklukkan semesta di dalam dirinya sendiri. Orang dulu bisa melihat datangnya bahaya lewat mimpi. Bisa tahu kapan tanah akan longsor hanya dari rasa pada kaki. Bisa menyembuhkan penyakit tanpa menyentuh, hanya lewat doa dan energi. Dan semua itu bukan karena jampi-jampi, tapi karena kesadaran yang menyatu dengan alam. Kalau Anda pikir itu hanya mitos, maka Anda sedang memutus mata rantai kesaktian itu. Karena warisan itu tidak hilang. Ia hanya terputus karena kita lebih sibuk mengejar sinyal ponsel daripada menangkap sinyal semesta. Kenapa sekarang ilmu itu tak lagi muncul? Karena kita tak lagi eling. Karena kita menjauh dari sunyi. Karena kita lebih percaya pada suara luar daripada rasa di dalam. Dulu orang tidak perlu ribut soal agama, tak perlu bertanya kamu golongan mana, karena yang penting bukan label, tapi getarannya. Apakah kamu membuat bumi tenang atau membuat alam resah karena marahmu? Hari ini kita gampang diprovokasi. Sedikit beda cara ibadah, langsung saling curiga. Lihat negara lain hancur, kita tepuk tangan karena beda keyakinan. Padahal dulu leluhurmu duduk semeja dengan siapapun. Selamat jernih, Jawa tidak pernah alergi terhadap perbedaan. Karena sejak awal, tanah ini didiami oleh banyak keyakinan dan semuanya dirawat dengan rasa, bukan dibakar dengan dalil. Kita gagal mewarisi rasa, maka kita mudah diadu domba. Kita terlalu banyak bicara, terlalu sedikit mendengar, terlalu sering menghakimi, terlalu jarang memahami. Dan saat itulah kita jadi tanah yang mudah dibakar, bangsa yang mudah dibenturkan, umat yang cepat tersinggung. Padahal leluhurmu bisa membungkam badai hanya dengan batin yang bening. Hari ini mungkin tidak banyak lagi orang bisa membaca firasat alam. Mungkin tidak semua orang bisa menurunkan hujan dengan doa, tapi energinya belum hilang. Hanya tertutup debu, ego, dan nafsu.
Dan kalau kita terus-menerus merasa paling benar, terus memaki perbedaan, terus bangga jadi corong kebencian, maka kita bukan hanya meninggalkan ajaran leluhur, tapi juga sedang memutus warisan batin yang seharusnya kita jaga. Kalau hari ini kamu bangga menyebut dirimu keturunan Jawa, tapi hidupmu penuh amarah, suka menyindir yang berbeda, dan lebih senang mendebat daripada mendengar, maka kamu hanya melek aksara, tapi buta rasa. Hanya mewarisi nama tapi tidak menyentuh maknanya. Warisan leluhur itu bukan benda, tapi jalan hidup. Jawa mewariskan rasa. Sebuah kemampuan untuk membaca tanpa teks, melihat tanpa mata, memahami tanpa harus menghakimi. Sopo ngerti rasa, ngerti dalan udip. Siapa yang peka terhadap rasa, dia akan menemukan jalan hidupnya. Tapi hari ini, kita bangga dengan keturunan, tapi lupa ketenangan. Kita rajin belajar mantra, tapi lupa mengolah batin. Kita cari jimat, tapi lupa bahwa jimat terkuat adalah hati yang bersih. Jangan sampai kamu jadi penutup sejarah. Leluhurmu dulu bisa membaca bintang untuk tahu arah. Bisa bertapa di tengah hutan demi menjaga keseimbangan tanah. Bisa menyatukan umat yang berbeda tanpa menghina keyakinan mereka. Lalu kamu hari ini merasa mulia karena mengutuk orang lain? Merasa benar karena menyebar dalil penuh kemarahan? Maaf, jangan jadikan dirimu penutup sejarah Jawa. Kalau kamu tidak bisa menjadi penyambung kekuatan leluhur, jangan pula kamu jadi penghancurnya. Kita tak butuh jadi sakti seperti Eyang Mangkunegoro. Tak perlu menjadi kesatria seperti Diponegoro, tapi cukup kalau kita bisa menjaga batin agar tidak mudah marah, menjaga lidah agar tidak jadi senjata, menjaga hati agar tetap penuh welas asih. Karena dari situlah ilmu rasa mulai kembali hidup, dan saat terasa hidup, maka getaan Jawa itu akan kembali menuntun, mendinginkan, menenangkan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam jiwamu, maka itu bukan karena kata-kataku, tapi karena rasa Jawa dalam dirimu sedang terbangun. Bantu saya menyebarkan pesan ini. Klik like, bagikan ke saudara atau temanmu yang juga sedang mencari jati diri. Klik juga subscribe. Dan kalau kamu merasa video ini berharga, silakan dukung lewat fitur Super Thanks agar lebih banyak konten seperti ini bisa terus saya hadirkan dari hati untuk hati. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari, dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita. Dengan Subosito Jawa dari pembabaran Perimban Jawa hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki, rezeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.